Nah, seperti ini ya. Ini diambil, dikasih air hijau ya. Dikasih air hijau. Nanti akan bercampur dengan secara sendirinya ya, supaya cepat yang namanya kulturnya. Karena air hijau nanti pertama dia sudah mengandung bakteri, keduanya dia sudah mengandung sisa fasas ikan atau kotoran ikan, sehingga bakteri ini bekerja dengan baik. Hari ini adalah hari keempat ya untuk treatment yang ada di kolam semen ini. Nah, nanti akan saya share dari awal sampai akhir ya. Kebetulan hari ini adalah hari keempat. Hari keempat itu untuk dari awal treatment ya. Tapi untuk airnya itu adalah usianya adalah 3 hari ya. Nah, sebelumnya waktu awal treatment saya bicara adalah hari ketiga nanti akan penambahan air sebanyak 50 cm ya. 50 cm ini nanti tergantung dari ukuran bibit tebar ya. Misalkan teman-teman itu ukuran 78, boleh nanti ukurannya 35 atau 40 cm ya. Karena ukurannya 910 nanti saya setting ada 50 cm ya. 910 itu adalah sekilo ISO 100 sampai 120. Jadi lebih besar ya. Nah, kebetulan saya pulang kerja hari ini, kita lihat di atas tuh hujan. Nah, kita lihat kacamata saya gerimis ya. Jadi saya menyambung pertanyaan dari teman-teman ya, Om, ketika treatment itu bagaimana ketika hujan? Nah, kebetulan pas banget nih, pas banget tuh gerimis. Kita lihat ya, nanti kita akan coba video lebih dekat. Bahwasanya hari ini adalah Karawang hujan deras tadi pagi, dan sore ini hujan deras terus gerimis. Nah, gerimis ini mau maghrib ya, sudah dengar ya itu mau adzan. Jadi karena saya pulang kerja jadi bikin videonya sore hari. Tapi tetap saya akan update setiap hari ya, mudah-mudahan bisa siang. Nanti kalaupun tidak siang, nanti akan saya buatkan malam. Nah, poin pentingnya untuk treatment hari ketiga ini, hari ketiga airnya ya, itu pertama, tuh airnya sudah mulai menghijau ya. Kultur air itu nanti sudah mulai bekerja dengan aktif. Kenapa disarankan 2 hari, disarankan 3 hari itu penambahan air ya, karena di hari 1, 2, 3 itu airnya pendek, matahari lebih tembus ke dalam air sehingga bakteri baik itu bekerja dengan baik, seperti itu, bekerja dengan aktif seperti itu. Nah, nanti setelah bekerja dengan aktif kita akan campurkan air setinggi sesuai dengan ukuran bibit yang masuk ya, karena 910 kita naik 50 cm nanti targetnya. Nah, ini sudah saya kocor 1 dan ini juga sudah saya kocor 1. Nah, poin pentingnya lagi nanti saya akan coba ambil air hijau ya, ambil air hijau untuk kolam nomor 1 ini. Nanti di sini nanti kita akan campurkan air hijau supaya cepat yang namanya kulturnya, karena air hijau nanti pertama dia sudah mengandung bakteri, keduanya dia sudah mengandung sisa fasas ikan atau kotoran ikan, sehingga bakteri ini bekerja dengan baik. Jadi ada dua treatment ya. Kalau saya misalkan di treatment 2 hari itu langsung dikasih air hijau, langsung masuk ikan tidak masalah. Tapi kalau kultur tidak ada yang atau fermentasi air itu tidak ada yang namanya air hijau, boleh nanti kita ikutin yang kolam 2. Jadi ada 2, yang satu dicampur air hijau, yang satu tidak. Nanti kita akan coba lihat di hari keempat, hari kelima sampai dengan tebar. Nanti hasilnya seperti apa. Tapi menurut pengalaman saya dan logika saya, ketika fermentasi si air ini diberikan kotoran, dia akan bekerja sehingga ketika ikan masuk itu akan menjadi lebih bagus lagi, seperti itu biasanya. Tapi dengan catatan adalah air yang diambil dari kolam air hijaunya itu ikannya sehat ya. Nah, nanti kita akan coba campurkan dan nanti kita akan coba kasih kisi-kisinya seperti apa ya. Nah, nanti akan diberikan air hijau dari kolam nomor 1 ini. Nah, airnya itu air sehat karena dia sudah mengandung bakteri baik sehingga ikannya itu sehat.
Nah, ini juga mengandung kotoran ikan, sehingga kotoran ikan itu nanti akan mengkultur di kolam baru. Kita coba lihat, Om, ambilnya bagaimana, Om? Nah, ngambilnya begitu ya. Diambil, nah diambil, penuhin, ditutup dua-duanya kanan kiri, baru diambil. Nah, dengan syarat adalah ikan yang diambil ini sehat pertama. Keduanya diambil air atasnya saja ya. Nah, begini, nanti kita akan sambungkan seperti apa. Kita kasih satu bak nanti di kolam nomor 1, sehingga kultur atau fermentasi si air ini lebih maksimal lagi. Oke, Om. Nah, Om, jadi nanti kita akan kasih satu bak ya. Nah, dengan syarat airnya yang diambil air atas ya, karena sejatinya air bawah itu kurang maksimal karena padatan itu berada di bawah, makanya diambilnya air atas saja. Nah, nanti kita akan coba campurkan ke kolam 1 ya, seperti apa ya. Nah, air ini sudah diangkat ya dari kolam 1 langsung ke sini. Nah, ini satu bak, nanti kita akan kasih ke kolam nomor 1. Coba Om, masukin Om. Masukin Om. Jadi hari ini Karawang hujan pertama, keduanya adalah saya pulang sore. Jadi kita ambil videonya sore pulang kerja itu pas banget ya, maghrib. Nah, seperti ini ya. Ini diambil, dikasih air hijau ya. Dikasih air hijau. Nanti akan bercampur dengan secara sendirinya ya. Nah, seperti itu. Nanti kita akan sambung seperti apa ya. Nah, tuh, sudah ya air hijaunya masuk. Nanti kita akan coba naikkan setinggi 50 cm ya, karena target kita adalah ukuran 9-10. Nah, nanti ada 2 treatment ya. Yang satu ditambah air hijau kolam sana tadi. Ini yang satunya adalah free ya. Artinya tidak ada pencampuran apa-apa sampai 5 hari. 5 hari, hari ke-6-nya nanti kita akan coba tebar. Pasti beda hasilnya, karena kenapa? Karena bakterinya ini nanti bekerja lebih bagus lagi ya daripada karena bakteri ini lebih aktif, lebih banyak, karena dia sudah siap perang lah bahasanya seperti itu ya. Karena dia sudah mengolah sisa fases ikan yang ada di kolam 1 tadi yang kita campur. Kalau ini murni ya. Jadi ada 2 ya, ada 2 seperti itu. Nah, kemudian nih kita kan lagi hujan nih. Nah, ini juga banyak pertanyaan dari teman-teman, hujan itu bagaimana, tidak masalah ya. Yang penting kultur dari atau fermentasi air ini ditunggu 5 hari. Nah, nanti 5 hari itu nanti kita akan coba cek ya, 50 cm. Nah, tinggi kolam saya adalah 80. Tinggi saya 80. Nah, ini adalah sebenarnya ada 55 ya, tapi waktu kemarin itu kita cor 5 cm di bawah, sehingga 5 cm ini berkurang. Artinya titik nolnya di sini. Artinya dikurangi 5 cm. Artinya ketika ini 55 berarti ini 50. Nah, nanti setelah beberapa minggu ikan itu akan di angka 50 airnya. Nah, setelah itu nanti ketika ikan makin besar kita coba ditambahkan pipa seperti ini ya. Jadi bertambah air adalah bertambah volume. Bertambah volume air artinya ikan makin longgar. Jadi lebih baik begitu, karena kenapa? Ikan makin besar itu adalah pemberian makan makin banyak. Pertama, keduanya volume yang ada di kolam ini nanti akan bertambah sejumlah ikan yang ada itu tambah besar seperti itu. Makanya disarankan tinggi tinggi airnya itu 50 minimal. Artinya minimal itu bisa 60, bisa 70 seperti itu ya. Jadi nanti ini targetnya adalah tinggi airnya 70 ya, 70, karena ini tingginya 80 kurang 5 cm 75. 5 cm-nya nanti buat space di atasnya supaya ikan tidak loncat ya, nggak luber seperti itu ya. Nah, itu saja penjelasan dari treatment air hari keempat, atau pasnya itu dengan hitungan hari adalah hari ketiga ya, dengan penambahan air baru pertama, keduanya hujan, ketiganya adalah penambahan bakteri baik dari kolam yang ada di kolam terpal di sana ya. Oke ya, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, salam sukses bersama petani lele Nusantara, salam hangat dari Kota Karawang, Jawil Farm. Terima kasih.